Nusantara dengan bersama dengan tokoh inspirasi, dan Ananda nanti dari semua mahasiswa ini akan mewawancarai Pak Dr. Muhammad Faisal SPD MPD, dan ini memang dilihat dari profilnya luar biasa, terutama di dalam kajian-kajian ilmu budaya di Sulawesi Selatan, dan memang dia S3-nya itu adalah bidang ilmu antropologi yang terkait dengan budaya. Apalagi kalau mengenai budaya Sulawesi Selatan, dialah yang tahu betul ya, diskusi-diskusinya, selalu mengikuti webinar, banyak penelitian-penelitiannya, dan untuk lebih mendalam lagi bagaimana profil Dr. Muhammad Faisal SPD MPD, dipersilahkan Ananda bisa berbincang-bincang untuk menanyakan. Silakan, mungkin berdua dulu ini tanya-tanya saja tentang budaya Sulawesi Selatan. Nina, Devi. Masita, silakan Masita supaya. Ya, untuk budaya yang paling beda dari Sulawesi Selatan dibanding yang lain apa ya? Oh iya, jadi yang membedakan Sulawesi Selatan ya dengan daerah lain sebenarnya walaupun sama, tapi karakteristik diasporanya, karakteristik merantau. Jadi kalau mau lihat pola hidup masa lalu itu perantau. Jadi kalau di dalam prinsip kesempurnaan manusia itu ditemukan ketika dia merantau. Itu prinsip dasar yang ada di dalam Sulawesi Selatan. Dan itu juga sebenarnya dipertegas pada setelah perang Makassar ya. Perang Makassar itu selesai tahun 1669. Jadi itu di abad ke-17 itu begitu sudah terjadi perang Makassar, terjadi perjanjian Bongaya pada saat Sultan Hasanuddin sudah menyerah. Itu dari situlah diaspora besar-besaran kaum bangsawan ke Kalimantan, Sumatera, ya, di Banten, terus di Jawa, di Jogja itu sampai wilayah selatan ke timur dan selanjutnya ke Malaya itu lebih banyak orang-orang Makassar, Bugis Makassar. Kenapa? Karena itu peristiwa perjanjian Bongaya, di mana terjadi 3 golongan di sana. Ada golongan yang memang karena dia ada prinsip rasa malu ketika sudah dikalah akhirnya pergi merantau, dia meninggalkan kampungnya karena malu. Tapi ketika dia hidup di kampungnya orang, dia bisa hidup dan beranak cucu di situ juga, menjadi nilai-nilai baru di situ. Dia bisa hidup beradaptasi dengan masyarakat di sekitarnya, dia juga memberikan kontribusi dalam pembangunan, pengetahuan dan seterusnya. Yang kelompok kedua itu ada yang ke daerah-daerah ke lereng-lereng itu menjadi supi. Jadi usaha vertikalnya dia kan, karena dia sudah malu dan seterusnya, lebih baik dia lebih bertajam kepada wilayah vertikal dirinya. Itulah tarekat-tarekatnya itu banyak di sini. Tarekat-tarekat dalam membicarakan tentang hubungan manusia dengan alam ya. Misalnya tarekat Naksabandiyah, Halwatiyah, Sattariyah itu juga dihadirkan dari peristiwa-peristiwa itu. Nah sekarang ini lebih banyak ini yang tetap hidup di Makassar pada fase perang Makassar, dan itulah yang kita ada sekarang ini di sini, yang melihat bagaimana tatanan-tatanan kolonial masih bekerja di sini. Nah, itu yang harus diperiksa ulang, dibaca ulang dalam konteks kebudayaan ini. Jadi itu menarik sebenarnya karakteristik itu. Jadi karakteristik setiap daerah itu juga ada karena punya sejarah ya. Jadi kalau untuk mengetahui bagaimana karakteristik setiap daerah, lihat sejarahnya. Kalau sejarah Makassar dan karakteristik seperti itu sangat panjang. Kalau misalnya ada ditanyakan lebih bagus lah, itu Anda bisa kembangkan ya. Itu seperti itu. Silakan dulu karena mau minta isinya. Kalau boleh tahu apa saja sih Pak adat istiadat dari Makassar, di Makassar? Ya, kalau adat istiadat itu kan sebenarnya pengetahuan yang dikonstruksi menjadi pola hidup ya. Jadi kalau di sini kebudayaannya itu beragam karena lengkap, kompleks. Kenapa? Misalnya kebudayaan yang ada di pesisir, di pegunungan ya, itu sangat kompleks. Di pegunungan itu misalnya di Toraja itu lebih banyak pada kebudayaan yang lebih pada itu tadi, lebih menyatukan diri pada alam. Jadi semua aspek etika hidup itu selalu disandingkan dengan alam gitu. Jadi memuliakan alam, di situ sebuah representasi pola hidup.
kita itu. Begitu juga kalau misalnya di laut itu juga salah satu juga punya karakteristik, misalnya kan di kita ini bentangan laut pantai utara ini di sini itu lebih banyak mengindikasikan pada pada kekerabatan, kerjasama dan seterusnya. Jadi namun di dalam laut dan darat ini ada istilah saling memuliakan, saling memanusiakan, saling istilahnya menghidupkan, istilahnya ini agak sepele tapi itu sangat menjadi dari dasar dalam kehidupan. Misalnya si pakalebi, si PKI saling menasihatkan. Kalau di sini, kalau kita datang di sini di Sulawesi Selatan itu selalu saling mengingatkan gitu. Namun sebenarnya yang menarik di sini yang hal terkecil itu lebih ke kuliner, dalam aspek kuliner misalnya di sini ya, itu supaya lebih enak ini pembicaraan. Kalau di sini kulinernya tidak boleh bicara tentang persoalan masalah dulu. Kalau belum makan, kalau ada masalahnya datang di sini makan dulu baru kita bicara persoalan apapun itu. Sudah makan coto. Ya, karena ya termasuk penyelesaian kita itu makan dulu, nggak boleh kita nggak boleh kita ini. Jadi makan itu untuk mensterilkan semua emosi dan sebagainya, menjadi hati baru kita bisa bicara. Dan kuliner itu menarik karena kulinernya di Makassar itu ada kalau pedis sekali, kalau manis sekali. Seperti itu karakter. Iya. Ya kalau pedis sekali, kalau manis sekali. Seperti itu karakter Bugis Makassar. Jangan Anda kosakati karena kau sakiti karena dia akan mengalami perih yang sangat dalam dan itu akan menjadi persoalan yang lebih besar. Tapi cinta dia jadi kau memuliakan dia lebih menggunakan Anda kan, dia lebih memaniskan Anda gitu. Jadi itu dilihat dari representasi kulinernya. Karakteristik seperti itu juga menarik ya. Dan saya pikir setiap daerah juga ada, namun di kekhasan di Sulawesi Selatan seperti itu. Lalu kemudian kalau di Bugis Makassar itu sebenarnya lebih kepada memuliakan orang, tamu dan seterusnya. Itu terlihat bagaimana ketika misalnya terjadi negosiasi dari luar ke sini itu lebih mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga kehormatan orang-orang. Pikir itu nilai-nilainya ya. Sendiri Pak, dengan dari kesempatan atas pertanyaan Alfa tadi yang untuk rantau ada juga aku lihat dari kemarin juga ada suku yang juga terbuka dengan dunia luar atau nggak menerima dari budaya dari luar. Jadi itu gimana? Suku apa itu? Oh iya. Jadi itu bagaimana? Itu suku Kajang adalah juga kepercayaan atau manurung. Jadi istilahnya Kajang itu dari nenek moyangnya memang dia lebih itu kalau saya bilang tadi itu masalah environmental ethic ya, kode lingkungan itu etika lingkungan itu lebih kental di Kajang. Makanya karena dia apa yang membuat alam rusak? Nah itu karena teknologi, karena hasrat materi. Makanya karena dia sangat menjaga alam, dia harus menghindari itu, menghindari HP masuk, ya, menghindari misalnya teknologi masuk televisi, dia menghindari semua itu di Kajang itu. Kenapa dia hindari? Karena dari situlah bisa melahirkan hasrat. Dari hasrat itulah yang bisa nanti akan menguasai alam, memangsa alam. Jadi manusia memangsa alam karena ada hasrat. Untuk memisahkan manusia dari bencana hasrat itu ya jangan ada seperti itu. Makanya dia lebih kepada kehidupan natural. Misalnya kalau dia mau memasak ya pakai kayu ya, pakai kayu pancinya ya dia pakai gerabah dari tanah liat. Bahkan kalau dia di sana itu karena dia sangat dekat dengan alam ya, tidak ada bumbu-bumbu masakan di situ. Kalau kita ke sana cari masakan tidak ada. Kalau khususnya di Kajang dalam ya, kalau Kajang luar itu masih ini. Kajang dalam itu lebih kokoh. Jadi kalau kita misalnya saya pernah meriset di sana, kalau kita makan ya masak ayam itu tidak pakai rempah-rempah, langsung garam. Jadi kalau saya biasa makan itu hambar. Tidak terlalu hambar. Tetapi dari situ sebenarnya kita mengerti bahwa ada kesehatan tradisional terbangun. Rata-rata usia orang di sana 100 tahun lebih. Dia merokok juga, tapi merokoknya bukan rokok industri, rokok langsung tembakau itu kan, yang ditanam di dalam tanah itu baru dibikin. Rokok yang diracik? Iya, diracik itu. Nah, terus orang di sana kalau dapat pakai sendal, dari kecil sampai besar itu
nggak pernah pakai sendal, sama mirip Baduy itu. Iya. Tapi kalau di sana tadi sebenarnya sistem saraf itu ada di kaki. Kalau misalnya persoalan kalau ada darah yang tidak lancar itu ada di kaki. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwa usia rata-rata orang Kajang itu ratusan tahun. Dilihat dari makanan yang masuk, mulai dari oksigen yang masuk karena lestari dia punya hutan misalnya, segar terus cara orang bangun di situ subuh sudah bangun, langsung mandi dia. Itu. Jadi memang peristiwa yang dihadapi adalah peristiwa hidup yang menghibrid antara alam dengan dirinya, menyatukan dirinya dengan alam. Jadi ya, kenapa misalnya sekarang memang modern, tapi coba lihat pergi di rumah sakit kalau bukan kolesterol, ya, darah tinggi, terlalu banyak masakan saja itu penyakit semua, enak penyakit semua. Mana yang ada pilih? Nah itu orang Kajang memilih lebih biasa ya hidup dengan alam gitu. Dia lebih senang. Jadi ukuran kebahagiaan orang Kajang itu ya ketika dia menyatu dengan alam gitu. Kalau ada teknologi yang merangsang dia untuk merubah pola hidupnya, itu menjadi terdapat hukum adat gitu. Hukum-hukum adat ini yang bekerja untuk menghindari gitu. Jadi ya saya pikir mulai dari kesehatan tradisional, terus perkembangan fisik tradisional itulah di situ karena kedekatan. Itu ya. Jadi kalau pendidikan ada juga ngomong. Nah kalau pendidikan di sana tidak ada pendidikan di sana, enggak pendidikan. Dia pendidikannya langsung ke alam gitu, langsung dia bagaimana cara bertani, mempercepat hasil panen gitu. Terus bagaimana bercocok tanam itu lebih ke pertanian dia. Bahkan walaupun ada lautnya, tapi itu pengetahuan yang diperoleh adalah pengetahuan otodidak. Akademik seperti ini nggak ada gitu ya? Sekarang sebenarnya ada beberapa pemangku pimpinan Kajang, anaknya sudah sekolah, bahkan sudah kuliah. Ada sudah kuliah di Indonesia, cucunya Amato itu. Tetapi kalau dia misalnya pulang, dia buka atributnya, buka bujunya Tapi baru. diterima juga Pak? Diterima juga, ada di sini. Jadi tetap dia masuk, walaupun Anda sekolah memperoleh pengetahuan di luar, tapi jangan merusak struktur nilai kita. Nah, jangan merusak struktur nilai kita, karena struktur dia sudah ada sebelum dia lahir gitu. Nah, jadi kalau itu, tapi kalau sekolah ya tidak dikasih kekerasan, tidak dilarang, silakan sekolah gitu. Tapi jangan merusak struktur. Nah ini menarik karena bertahan sampai sekarang. Walaupun di Kajang luar itu sudah ada sekolah bahkan, tetapi sekolahnya di Kajang luar itu kalau SD misalnya, kalau kita kenal itu baju putih dengan merah, kalau di sana hitam putih dengan hitam. Dia ada hitam karena dua yang warna yang dilegalkan di Kajang itu putih dan hitam, tapi kalau dalam kesadaran itu hitam. Ada kedalaman mistifikasi alam yang diterjemahkan untuk hidup. Itu kenapa dia harus warna hitam? Karena ada kedalaman nilai di situ, ada kerahasiaan di situ dalam kehidupan itu. Ya sampai saat ini kita harus terus melihat sampai di mana kedalamannya. Itulah perlunya dia lebih dekat dengan alam gitu. Dan saya pikir kalau di kepercayaan juga di sana bagus, kepercayaannya di Kajang itu. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu menarik ke sana. Karena di Kajang itu ada istilah mambasing misalnya, musik-musik kematian. Tapi semua unsur-unsur seni yang ada di sana di Kajang itu mistik. Nah, mistik juga, tapi mistiknya menarik, enggak mengganggu karena dia misalnya kayak Anda pernah dengar musik musik natif tradisional Amerika, musik Indian. Itu mirip sekali dengan Kajang, pakai basing, musik basing. Kalau dia pakai basing itu merinding semua ini. Dia tidak sama dengan musik modern sekarang yang pakai partitur, not semua, tidak. Dia bunyikan itu sesuai dengan bagaimana kehidupan orang yang sudah meninggal itu. Kalau dia sukses juga agak bersemangat. Kalau dia di sepi sunyi, ya sunyi juga. Tapi itu dia punya unsur mistifikasi karena dia juga bisa menghantarkan orang. Tapi banyak sekali hal-hal yang menarik di situ, terutama di bagaimana menjaga kelestarian dan kepercayaannya. Dan saya pikir kalau untuk persoalan perubahan pengetahuan itu tidak dilarang di sana. Bahkan ada anak-anak Amatua itu sudah sekolah. Ada di Unismu kemarin itu sudah anak-anak Amatua itu
cucunya amat tua terus belajar di Uni semua. Tapi kalaupun dia pulang dia buka lagi atributnya, artinya dia tetap pengetahuan besar apapun dia tetap menghargai warisan leluhur. Nah, makanya radio televisi nggak ada di sana. Jadi dari situ sebenarnya saya melihat bahwa mulai dari usianya yang rata-rata panjang karena sehat, makanannya, terus pengetahuannya tidak terlalu di sana, hasrat materialnya tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena walaupun banyak sawahnya, rumahnya sama semua. Misalnya itu, kalau saya misalnya punya sawah 5 petak, saya punya sawah 5 petak, ada juga orang yang tidak punya sawah, rumahnya sama. Jadi dari istilah di atas di bawah itu, makanya kita sama. Jadi selalu ada prinsip kesederhanaan. Kalau kita di sini, ya apa ini itu apa itu selalu ini, kan? Saling merunduk, semua menunduk dan merunduk terus, saling membicarakan, menggosip. Kalau di Kajang itu sekaya apapun itu rumahnya sama. Dari atas tidak ada bawah. Egalitariannya bagus. Jadi dinamis, kebahagiaan itu muncul natural gitu. Ya, dia menganggap bahwa pengetahuan modern itu juga mengganggu ya. Mengganggu juga. Itu ada namanya amatua, strukturnya amatua itu dianggap kepala yang menguasai itu amatua rajanya. Terus di distrik-distriknya, di dusun-dusun itu namanya galak. Jadi setiap dusun itu ada pemimpinnya, galak namanya. Iya, dari galak itu dari galak ada patuntung. Jadi amatua, galak, patuntung ini yang bekerja untuk praktik kepercayaannya. Misalnya kalau orang sudah meninggal itu harus dijaga selama 40 hari, siang dan malam. Caranya ya dikasihkan air, dikasihkan api. Jadi 4 unsur itu angin, tanah, di sini 40 hari. 40 hari itu orang-orang patuntung itu merawat, melihat orang yang sudah meninggal, apakah unsur tanahnya susah diterima oleh yang di atas, ataukah unsur anginnya. Kalau unsur anginnya ya kembali lakukan lagi ritual, basing dan seterusnya. Itu patuntung. Nah, setelah itu baru masyarakat bawah itu. Itu menarik dari struktur kerja pemerintahan di Kajang itu. Untuk pemilihnya Pak, untuk memilih itu ditentuin atau rakyatnya? Itu kalau kita di sini kan demokrasi itu kan dipimpin langsung kedaulatan rakyat kan. Kalau di Kajang itu pemilihan rajanya ditentukan oleh alam. Iya. Biasanya contoh ya, kalau misalnya ada kuda 7 hari bermalam di bawah rumah gitu. Terus tiba-tiba dalam beberapa hari ini selalu ada ayam di situ di bawah rumahnya, selalu ada petunjuk alam gitu. Itu bisa dibaca. Bahkan di situ kita bisa lihat di dalam petunjuk alam itu, kalau misalnya rumah yang ada yang ditempati itu selalu dingin hawanya, membedakan dengan suasana lain, itu juga menjadi penanda alam bahwa ini yang cocok. Dan pasti ada penanda seperti itu. Dan ada yang membedakan dengan yang lain. Tapi bukan cuma satu, banyak lagi sekali. Dan itulah yang menjadi susah dipercaya secara ilmiah, tapi kalau di riset ya mungkin ada keterkaitan. Jadi karena dia ditentukan oleh alam, maka dia diistimewakan dan itu dimuliakan. Artinya itu yang membedakan dengan yang lain. Makanya sangat dijaga kehormatannya, karena kapan ini hilang, hancur, rusak semua. Dijaga betul ya. Jarang sekali dia ketemu. Dulu biasa ada menteri waktu tahun-tahun sebelumnya ya, ada pejabat negara datang, dia datang ketemu. Sedikit sekali orang bisa menjumpai dia. Bahkan dulu itu tidak boleh dilihat, karena begitu dimuliakan itu pemimpin itu. Begitu, karena pemimpin itu sebenarnya representasi rakyat, artinya harga diri martabat itu ada di situ, dijaga sekali. Makanya menarik, karena kalau kita melihat kalau misalnya karakter warganya, lihat pemimpinnya, makanya dia muliakan. Jadi itu yang membuat dia lebih misterius.
Itu yang membuat orang keinginannya semakin besar untuk mempelajarinya. Dan itu menarik. Saya beberapa bulan itu tinggal di sana, hidup bersama masyarakat di sana. Jadi kita terus saya makan yang tawar-tawar terus. Kalau misalkan kan tadi mengenai teknologi seperti itu kita dilarang masuk untuk hal-hal teknologi. Nah untuk transaksinya itu di sana seperti apa ya Pak? Transaksinya lewat barter, Oh berarti masih tidak ada uang. Jadi barter. Jadi mereka nggak pakai uang ya? Ya, biasa kalau padi, beras pakai ganti dengan jagung misalnya. Tapi di sana nggak ada uang Pak. Iya. Terus yang itu yang anak-anak yang kuliah itu kan otomatis perlu biaya. Ini yang dulu ini kan, sekarang ini sudah mulai bergeser, sudah apa sedikit sudah mulai ada. Tapi itu kan senyap, nggak kelihatan kan. Tapi strukturnya kapan ini menjadi struktur aturan adat itu masih bertahan sampai sekarang, menjadi kontrol kebiasaan perilaku. Ini menarik karena sampai sekarang masih bertahan. Bertahan juga. Kalau cara menabungnya juga itu pinjam dulu. Ini panen dulu. Nanti kapan ke panen, saya lagi. Jadi itu cara menabungnya. Kalau kita pakai bank, dia tidak ada bank, menyimpan. Jadi kalau saya punya kelebihan panen jagung, saya simpan semua. Simpan ini nanti kapan saya ambil. Cara menabung. Silakan makan juga, tapi nanti yang menyimpan. Itu sih. Kalau datangnya manfaat. Kalau kamu datang bisa. Biasanya ada namanya galah. Galah itulah yang menerima kita. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan itu dia yang memberikan penjelasan. Karena kenapa? Karena amat tua itu sangat dihargai, itu sangat dijaga sekali kemuliaannya. Jadi ya kalau misalnya bisa diwakili ya galah sendiri yang mewakili. Jadi penjelasan tentang struktur kebiasaan itu dijelaskan oleh galah. Maka biasanya juga ada patuntung yang menjelaskan. Kalau dia bersifat spiritual, kepercayaan, patuntung yang menjelaskan. Tapi ya kalau biasa bilang itu pakai daun sirih terus ya begini. Bersih semua, itu semua gitu. Bersih sekali. Jadi memang karena dia dikatakan Allah ya dari semua aspek bion itu bersih semua. Penyakit, tidak ada penyakit, rata-rata ratusan tahun. Izin bertanya. Untuk agamanya sendiri orang dari suku Kajang itu beragama apa ya? Ya kalau sebenarnya kita bicara tentang agama, Islam itu kan sebenarnya adalah kepercayaan tentang keilahian ya. Dia juga mempercayai itu. Ada yang tidak kasar, ada yang halus. Dia juga puasa. Jadi pada dasarnya dia Islam, tapi dia tidak menyebutnya Islam. Ya, itu arah-arahna gitu ya, kepercayaan yang kalau di sana itu menyediakan ada zat yang halus, tidak kasar, dan itu juga asasnya juga persis Islam dia puasa juga. Jadi tetap lebih kepada meditatif, agama dan meditatif. Ya. Kalau pakaiannya sendiri itu bagaimana Pak? Pak, pakaiannya? Iya, Iya. pakaian. Warna hitam. Hitam ya, hitam. Hitam masih menggunakan kain. Iya, karena sebenarnya di situ menariknya karena dia sendiri yang memproduksi itu. Jadi alat pewarnanya itu dari daun direndam, di tradisional gitu, teknik tradisional. Benangnya juga dari kapas. Ini memang dibentang. Gitu. Jadi seluruh kebutuhan pokok dan pakaian dan lain-lain itu diproduksi oleh masyarakat. Iya, diproduksi. Tidak ada barang yang masuk kain. Tidak ada. Tapi walaupun misalnya sekarang sudah mulai ini kan, sudah mulai senyap, tapi adat itu masih bertahan. Walaupun ada yang mengatakan saya perlu pakai sandal, tapi itu mungkin ke jam 2. Kesan tidak mau. Iya, baju hitam. Iya, menarik gitu. Terus tadi nggak pakai alas kayak gitu. Oh iya, enggak pakai alat. Jadi menariknya itu karena dia menggunakan warna-warna netral, hitam putih. Dia itu mengandung kemudian apa itu kan kalau warna dasar kan tidak ada campurannya itu.
Kalau misalnya kita bicara hijau ya hijau itu kan campuran biru dan kuning kan. Ungu, merah dan biru. Tapi kalau itu hitam putih berdiri sendiri. Jadi ada kedalaman di situ. Di situ hidup di situ. Makanya. Kalau misalkan baju hitamnya itu benar-benar harus pure hitam plus, Iya. nggak boleh ada warna-warna. Oh, kalau orang luar nggak apa-apa, pakai hitam saja. Kalaupun misalnya ada motif-motif bisa diikuti ya itu bisa dimaklumi. Tapi sebenarnya iya bisa apa? Nanti kita bisa ke sana kalau ada waktu nanti. Jangan kok. Ya, memang programnya ini dia nanti di Birar, Kajang dengan Tato bersama semua yang datang itu. Makanya sibuk ini dulu dengan baju. Oh. Iya, dia harus pergi ditato sama Pak Wildan, semua yang 4 Bulu Nusantara itu. Jadi sama-sama ke Tator, sudah ke Birak dulu di Pasir Putih di Kajang. Di situlah nanti kamu beraktivitas bagaimana Ya. wawancara dan yang sempat tua itu kan. Iya. Tapi siapkan Interaksi dengan mereka kalau kita Apa? Terbuka orangnya di situ. hanya dia tidak mau dipoto. Iya. Oh, yang suku dalam itu yang suku dalam, iya. yang suku dalam itu. tua itu. Iya, yang radikal itu Iya, orang-orang dalam. Tidak mau. tapi yang di luar bisa Bisa, bisa bisa. Iya, ramah orangnya. Bisa. Ramah. Kalau untuk bahasa yang digunakannya Bahasa kunjung. Kunjung. Tapi mereka tetap bisa Iya. bahasa Indonesia, Bu. Kayak nanti dia yang di dalam. Iya. Tapi kalau di luar bisa. Kan biasa itu kan begini, banyak yang nggak bisa yang keluar. Jadi misalnya saya punya anak atau ipar pindah di kajian luar, itu biasa yang nggak saya dari Bisa itu itu. yang biasa pergi juga ke dalam itu biasa yang kita temui itu kalau tidak masuk yang dari luar itu. Tradisi ini bagus, hukumnya juga bagus di situ. Ada namanya patun patroli. Iya. Kalau anda mencuri, berbohong, ada itu patroli itu dibakar. Sebentar kalau dipegang dingin, tidak panas berarti anda jujur itu. Kalau iya betul karena memang nanti masih dipraktikkan dalam upacara-upacara ritual itu sekarang. Kalau misalnya kalau anda bohong ya kelihatan, tidak bisa. Kalau di sini kan di walaupun sudah di peradilan masih bisa bohong. Kalau dikaji gitu nggak bisa. Kuat di sana dia dari kejujurannya ya. Iya. Tidak ada lah korupsi kalau di korupsi itu tidak pegang kita kelihatan semua itu. Ada misalnya pasar Bubabite ada juga. Hanya ada adatnya nih. Oke. tapi kalau sebenarnya masuk ke kajang dalam bisa Penasaran sih? Bisa. Bisa. Penasaran. Ini nanti akan ada. Sudah dua kali. Bisa nanti ke sana. Tapi kalau di dalam soal itu paling di dalam itu hutan yang terlarang. Kalau tidak boleh masuk di hutan itu karena banyak yang masuk tidak kembali. Iya, yang hutan terdalam. Nah, tapi memang sudah ada jianunya nanti situ kan. Ada yang pengantarnya nanti. Yang pandu. Oke. Ada lagi deh. Ini Pak, tadi kan mengenai segala sesuatu itu masih kayak dari alam gitu ya Pak ya. Berarti kalau misalkan untuk kan kalau kita mengolah padi untuk menjadi beras itu harus digiling. Nah itu Iya, berarti masih ditumbuk. Ditumbuk di situ. Semua bahkan bumbu-bumbu itu jarang masuk di sana apalagi yang Asli. Tidak ada pabrik. natural semua. Jadi otentifikasi makanan itu juga berpengaruh pada kesehatan, pertumbuhan, ionnya bagus. Gitu. Kalau amat itu tulis sekali dia bersih. Kalau misalnya boleh tahu, luasnya berapa ya? Luas itu karena pada saat itu kan dia ada di Khusus di situ. ada pasarnya luas. Kalau ke sana itu bisa kita kota seperempat dari pusat kota Goa itu. Luas memang. Dia kemarin kan. Di Madinah juga bagus itu, ada peninggalan Jepang. Kemarin di Madinah Nusantara ini saya jelaskan semua itu Madinah yang apa lagi yang peninggalan Jepang di Madinah. Pak Nam sampai sendiri. Ini kan baru 1 minggu ya. Iya. Jadi Mandala sudah dilihat tapi belum dia masuk. Iya. Banyak yang lihat. Kalau Kapurus ternyata dia tidak suka. Dia hanya cicipi.
Tapi kalau coto iya. Nanti kan belum palu basah masih banyak ya. Nanti kita iya. Belum beradaptasi Belum dengan beradaptasi anak, dia. ya. Iya. Padahal itu kan untuk menghilangkan dan apa namanya kurang ininya sabulannya. Tapi kalau anak-anak lagi dia suka ini palu itu palu basah dengan kondro kali. Iya, kalau kapur itu karbohidrat tinggi. Iya. Gulanya gula ini terlalu. Karena kalau kita makan nasi kan Gula orang-orang banget. dulu dikasihkan bebek salam di atas. Seperti saya kan tidak mau. Iya. Gula itu kan Nasi hitam Iya kan, nasi hitam. Ada yang saran kali itu nasi hitam karena yang manis ya. soalnya waktu itu kan di rumah juga ada Iya. yang saudara yang jual nasi hitam juga ya. Jadi rasanya kan kalau misalnya nasi merah tuh agak gimana gitu ya. Tapi kalau nasi hitam itu hampir mirip sama nasi putih. Iya, baik kalau begitu tidak ada lagi pertanyaan Andre ya untuk inspirasi kita memang di bidang antropologi ya, bidang budaya dan betul-betul Pak Dr. Muhammad Faisal SPD MPD ini memang kajiannya adalah tentang budaya, terutama budaya di Sulawesi Selatan Pak ya. Dia juga dosen, pengajar dan narasumber keliling dia mengenai tentang kajian-kajian budaya. Baik kalau begitu tadi selesailah wawancara dengan tokoh inspirasi kita yaitu Dr. Muhammad Faisal SPD MPD dan yang hadir di dalam mahasiswa pertukaran mahasiswa Nusantara sebenarnya ada 9 ya yang datang secara luring, namun ada kegiatan yang lain 1 orang. Baik kalau begitu Bapak, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya melayani mahasiswa yang dari Medan ya, Des. Unsika. Dari mana Jem? Karawang. Yusri? Umsu. Devi dari Unsri Palembang. Unsika Musika sama ya, dan Sama dan gagah ya, iya musika. Luar biasa. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kan ini nanti dimasukkan di Murid Nusantara di Sepadadi. Oh, alhamdulillah. Menarik ini.